Nah, kita tahu alam itu kan sangat luas ya, alam semesta itu sangat luas, bahkan mungkin nggak ada batasnya gitu ya. Nah, tapi para ilmuwan itu mengklasifikasikan alam itu menjadi dua bagian aja. Ada yang disebut dengan sistem, ada yang disebut dengan lingkungan. Ya, jadi dari yang luas itu dibagi dua aja, ada sistem, ada lingkungan. Sekarang apa maksudnya sistem, apa maksudnya lingkungan? Sistem adalah segala sesuatu yang menjadi pusat perhatian. Ya. Sedangkan lingkungan adalah segala sesuatu di luar sistem. Ya, gampang sederhana gitu ya, pokoknya segala sesuatu menjadi pusat perhatian kita, ya, itu yang disebut dengan sistem. Nah, di luarnya itulah lingkungan. Gitu ya. Oke, jadi secara umum alam dibagi dua, ada sistem, ada lingkungan. Kemudian dari sistem dan lingkungan itu bisa terjadi yang namanya transfer energi, ya. Jadi bisa aja ntar ada energi pindah dari sistem ke lingkungan, bisa juga sebaliknya energi pindah dari lingkungan ke sistem, ya. Jadi terjadi yang namanya transfer energi. Nah, dengan ada transfer energi ini, maka nanti energi dari masing-masing sistem atau lingkungan gitu ya, itu bisa berubah. Oke, kita bicara karena yang menjadi pusat perhatian dari sistem, kita bicara hanya masalah sistem aja gitu ya. Oke, sistem itu punya atau memiliki energi. Ya, sistem punya energi, di mana total energinya ini disebut dengan energi dalam sistem. Oke, dilambangkan dengan E, gitu ya. Nah, masalahnya untuk sampai saat ini nilai energi dalam atau nilai E itu agak sukar menentukan nilainya. Jadi artinya maksudnya nilainya tidak dapat ditentukan secara pasti. Jadi untuk sampai saat ini belum ada alat yang bisa menentukan total energi dalam dari suatu sistem. Ya, tapi walaupun nggak bisa ditentukan secara pasti, ada yang bisa ditentukan. Itu apa? Yang dapat ditentukan itu adalah perubahannya. Ya, jadi yang ditentukan adalah perubahan energi dalam. Jadi yang kita bisa tentukan adalah harga delta E-nya, gitu ya. Tapi nilai total energi dalamnya sama sekali nggak bisa. Nah, di mana harga energi dalam itu merupakan fungsi keadaan. Jadi, maksudnya apa sih fungsi keadaan? Nah, kalau maksud fungsi keadaan adalah nilainya ini hanya bergantung dari keadaan akhir dan awalnya saja. Ya, contoh gini, ini ada suatu sistem. Ya, sistemnya itu awalnya pada kondisi A, kemudian berubah menjadi kondisi B. Sistem yang sama, tapi dia berubah kondisi dari kondisi A, berubah jadi kondisi B. Nah, pada kondisi A, anggap energi sistemnya itu EA. Sedangkan ketika berubah jadi EB, jadi B, itu energi sistemnya EB. Maka, besarnya perubahan energi dalamnya, itu berarti dia hanya dilihat dari keadaan akhir dan awalnya aja. Berarti EB dikurangi EA. Nah, tadi energi dalam A sama B itu sudah nggak bisa ditentuin. Yang kita bisa tentukan adalah nilai perubahannya. Nah, ini sama juga kayak kita melihat dompet seseorang. Jadi kalau misalnya kita ada seorang kita nggak kenal nih, gitu ya. Jadi misalnya dompet, kita nggak tahu isinya berapa, tapi orang itu ternyata membeli sesuatu dan mengeluarkan duit sebesar 20.000, gitu ya. Nah, hasil akhirnya kan juga nggak tahu berapa gitu ya. Tapi yang kita ketahui kesimpulannya adalah dari tadi karena orang mengeluarkan 20.000, maka kesimpulan kita bahwa uang dalam dompet itu pasti berkurang sebesar 20.000. Kenapa? Karena dia mengeluarkan 20.000 untuk membayar sesuatu, gitu ya. Tapi kita nggak peduli berapa nilai awalnya, berapa nilai akhirnya, tapi yang pasti terjadi perubahan uang, di mana uangnya berkurang sebesar 20.000. Sama juga dengan energi dalam. Energi dalam kita nggak bisa tentuin secara pasti.
berapa energi pada kondisi A, berapa energi pada kondisi B, tapi kita bisa melihat berapa nilai perubahan yang terjadi. Gitu ya. Nah, sekarang bagaimana cara menentukan perubahan energi dalamnya? Nah, gini, tadi kan sistem itu dipengaruhi oleh lingkungannya gitu ya. Ini sistem dipengaruhi oleh lingkungan. Dimana yang mempengaruhi lingkungan itu bisa dalam bentuk usaha, bisa juga dalam bentuk kalor. Ya, jadi dari lingkungan bisa melakukan usaha, bisa juga nanti lingkungan memberikan kalornya. Ya, oke. Kalornya ini bisa masuk ke sistem atau bisa juga sistem mengeluarkan kalor. Bisa juga usaha, sistem dilakukan usaha atau sistem melakukan usaha, gitu ya. Jadi nilai harga delta E itu dipengaruhi oleh dua faktor ya, ada kalor, ada usaha. Kalor dilambangkan dengan Q, usaha dilambangkan dengan W, ya. Jadi energi dalam, perubahan energi dalam dipengaruhi oleh kalor dan usaha. Nah, prinsipnya gini, kalau ada sesuatu bentuk energi yang masuk ke sistem, itu akan menambah energi sistem. Ya. Jadi kalau misalkan ini sistem, gitu ya, terus kalor masuk, berarti artinya apa? Energi sistem bertambah berkurang? Pasti bertambah karena ada bentuk energi yang masuk, gitu ya. Jadi dalam hal ini nilai Q-nya akan bernilai positif, gitu ya. Kemudian, kalau misalkan ada suatu sistem kalornya dilepasin, ini akan mengurangi energi sistem kan, berarti nilai Q-nya akan bernilai negatif. Begitu juga dengan usaha, ya, pokoknya setiap ada bentuk energi